Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung saja share screen terkait laporan Bimba Ayuweo. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait laporan Bimba Ayuweo ini nanti, ya, akan ada beberapa fitur-fitur atau beberapa menu yang tentunya Bapak Ibu wajib untuk input ataupun nanti Bapak Ibu harus melihat terlebih dahulu kesesuaian dari data, isi maupun kelengkapan ya untuk bisa melaporkan dari perkembangan unitnya masing-masing. Nah, di sini di tampilan awal ini ada 10 ya, ada 10 fitur, ada 10 menu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang baru ataupun yang sudah pernah membuka laporannya ya, ini belum mempunyai ini. Nah, nanti saya akan kirimkan juga setelah selesai ya, mungkin hari ini atau mungkin besok pagi baru bisa saya kirim menunggu hasil recordnya juga dan hasil upload. Nah, setelah itu nanti saya kirimkan berikut fitur utama WebBase ini sebagai acuan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengisi laporan aplikasinya. Nah, ini ada 10 fitur dari menu fitur login, profil unit, staff, murid, setting, keuangan, keuangan penerimaan, keuangan data SPP, keuangan bagi hasil, keuangan kirim laporan, dan DPU. Nah, dari 10 ini nanti akan kita bahas bersama ya. Kita langsung saja masuk ke menu yang pertama. Menu atau fitur yang pertama yaitu fitur login. Nah, Bapak Ibu di sini nanti akan mendapatkan link. Nah, linknya berupa seperti ini ya, https titik dua garis miring laporan stripbimba.com unit login. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nanti akan memasukkan username, password, kemudian kita masuk ke ganti password, all password, new password, dan confirm password. Ya, langsung saja ya. Kita masuk ke laporannya agar lebih mudah dipahami. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tadi ya mengakses di laporan stripbimba.com, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada pilihan pusat dan unit. Bapak Ibu yang ada di unit, pilihannya adalah unit. Nah, diklik unit nanti akan diarahkan atau tampilan selanjutnya yaitu tampilan yang seperti ini. Nah, laporan stripbimba.com garis miring unit garis miring login. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini. Kemudian untuk menu loginnya, nah ini ada tentunya ada username dan password yang harus dimasukkan. Nah, untuk username-nya ini terdiri dari eh, dua karakter ya. Jadi ada kata Bimba di sini ya. Kata Bimba dipastikan ya penulisannya tidak salah ya. BIMBA, BI kecil, MBA-nya besar ya. Nah, kemudian ada 5 digit angka. Angka ini dia dapat dari mana? Yaitu dari cabang Bimba Ayueo. Nomor cabang ya. Nomor cabang Bimba Ayueo dari eh, unit Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian akan dimasukkan dari passwordnya. Nah, password awal yang diberikan itu pasti 123 123. Itu pasti ya untuk password awalnya. Nah, nanti bisa diubah ya. Kenapa harus diubah? Nanti akan saya sampaikan. Nah, sebelumnya, bagi Bapak Ibu unit baru mungkin yang belum mendapatkan username, password, nanti bisa menghubungi Bunda Nani, Bu Lucy, Pak Patih, ataupun teman-teman dari marketing ya, dari pengawasnya masing-masing ya, untuk bisa segera mendapatkan laporan ini gitu. Untuk unit-unit yang lama yang mungkin sudah mendapatkan, nah bisa sambil dicoba. Password dan username-nya pasti sudah pernah dibagikan atau mungkin yang belum. Ya, seperti tadi menghubungi tim kemitraan. Oke, kita langsung masuk ya. Setelah kita pastikan benar kata Bimba dengan 5 digit nomor cabang, kita sign in. Oke, langsung muncul tagline Bimba, relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Kita close saja. Nah, di tampilan awal akan muncul seperti ini ya. Jadi ini data murid di bulan Januari, Februari, Maret, dan sampai dengan Desember. Nah, ini juga kita bisa cek-cek gitu ya.
Kita bisa ganti tahunnya, bulannya gitu di sini. Nah, seperti ini untuk tampilan awalnya. Nah, ini hampir seperti grafik murid, perbandingan murid baru per tahun, baik itu dari tahun 2023, 2024. Nah, seperti ini. Oke, baik, kita langsung masuk ke fitur utama yang pertama, yaitu fitur login ya tadi. Nah, kita masuk ke ganti password. Kenapa kita harus ganti password, Bapak Ibu sekalian? Karena eh, username kita yaitu menggunakan kata Bimba dan 5 digit unit, nomor cabang unit gitu ya. Kemudian semua password itu menggunakan angka 123 123. Maka dimungkinkan terjadi kesalahan input ketika nomor cabangnya salah gitu ya. Bapak Ibu bisa masuk ke laporan orang lain. Begitu juga sebaliknya, unit lain bisa saja masuk ke laporan dari Bapak Ibu. Nah, untuk itu kami sarankan untuk mengganti passwordnya. Bagaimana caranya? Kita klik ya gambar profil, gambar foto profil yang ada di kanan atas, kemudian kita pilih change password. Kemudian akan muncul seperti ini, old passwordnya kita masukkan, old password sudah pasti ya, 123 123. Nah, ini password lamanya ya, old password, password lamanya. Kemudian kita masukkan new password. Ya, new password ini kami sarankan kepada teman-teman semuanya password yang mudah diingat ya, yang mudah diingat. Kemudian jangan lupa untuk dicatat, disimpan baik-baik agar tidak lupa ke depannya ya. Oke, tinggal diganti password yang baru, kemudian confirm password ini sama dengan new password. Confirm password isinya sama dengan new password ya. Tidak ada yang berbeda satupun. Yang berbeda hanya old password, new password. Nah, ini. Kemudian ketika sudah diganti sesuai dengan karakter ataupun sesuai dengan eh, unitnya masing-masing ya. Nah, ini tinggal Bapak Ibu update password. Maka passwordnya sudah terganti ya otomatis seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kami sarankan untuk diganti karena riskan ya. Riskan ataupun eh, ada kemungkinan nanti bisa salah masuk di laporan unit lain. Seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke fitur yang kedua. Yang kedua yaitu fitur profil unit. Nah, ini kita untuk fitur profil unit ini hanya pengecekan dari profil unit, kontak, rekening bank, dan ketika ada yang tidak sesuai bisa konfirmasi ke PIC atau konfirmasi ke teman-teman dari divisi kemitraan. Nah, kita langsung masuk saja ke profil unit. Nah, profil unit isinya seperti ini ya, data-data dari unit masing-masing ya. Nah, seperti ini. Ini contoh profil unit nomor cabangnya 04372. Bimba unitnya Bate Gede, statusnya aktif satu, status operasional aktif, awal kontrak, akhir kontrak, tanggal perpanjangan, tanggal pemberhentian, tanggal tutup, kontak, nomor HP, email, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kode pos, alamat, nama bank, virtual account atas nama. Nah, dari data-data yang ada di profil unit ini. Nah, silahkan dicek Bapak Ibu semua. Jika ada yang tidak sesuai, maka silahkan bisa konfirmasi ke pengawas, ke divisi kemitraan ya. Itu untuk profil unit. Berikutnya yang ketiga ada staff, daftar staff. Nah, kita masuk ke profil staff. Nah, di sini ya. Kita pilih yang daftar staff. Daftar staf ini adalah data-data dari staf atau kita sebutnya di Bimba itu relawan yang eh, berbuat baik dan dengan bijaksana di unitnya masing-masing. Nah, jadi yang eh, karyawan ataupun staf ya relawan yang berada di unitnya masing-masing. Nah, ini adalah kita masukkan nama-nama motivator, nama-nama kepala unit. Nah, ini kita masukkan ke daftar staff. Nah, ini ada dua tombol di dalamnya. Ada
Ya, ada tombol tambah staff, tombol import staff, tombol download import staff result, kolom aksinya ada lihat, edit, dan hapus. Nah, seperti ini ya tampilannya tambah staff, import staff. Nah, kita akan coba satu persatu ya. Untuk tambah staff ini menambahkan data staff eh, dengan cara manual atau dengan cara satu persatu. Misal ada tiga staff atau tiga relawan, maka kita harus melakukannya tiga kali gitu ya, memasukkannya tiga kali. Oke, ini contoh NIK itu nomor induk karyawan ya, bukan nomor induk kependudukan. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan yang ada di unit. Misalkan di sini saya mau membuat NIK-nya itu karena menggunakan nomor cabang 04372. Nah, tinggal ditambahkan nomor urut 1000001 seperti ini. Misal 00001 dengan nama misalkan namanya Sinta. Kemudian kita pilih jabatan kepala unit, statusnya aktif, departemennya Bimba Ayuweo. Ya, di sini ada jabatannya kepala unit, ini statusnya kita pilih aktif, departemennya kita pilih Bimba Ayuweo. Nah, tanggal masuknya bisa disesuaikan. Nah, kita menggunakan strip ya. Contoh misalkan tanggal masuknya tanggal 15 bulan April ya, 04, tahunnya 2020. Seperti ini tinggal kita pilih. Kemudian ada tanggal lahir. Nah, ini misalkan tanggal lahirnya ya, 01/02/2000. Nah, misalkan. Kemudian nomor teleponnya, ya ini contoh, emailnya juga contoh ya. Tinggal nomor rekening. Nah, ini ada dalam kurung opsional. Ini boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi, tinggal diisi. Misalkan ini nomor rekeningnya, misalkan ini banknya. Nah, ini misalkan atas namanya ya. Tadi namanya Santi. Sinta ya. Sinta. Ya, nah, seperti ini ya. Kita cek apakah namanya sudah sesuai, datanya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tinggal kita simpan. The nick will be taken. Nah, ini nicknya sudah pernah saya pakai, jadi saya ganti nicknya dulu 4372 00359 coba ya. Oke, kita simpan. Nah, masuk ya, seperti ini. Jadi nama nicknya, namanya kepala unit, statusnya aktif, Bimba Ayuyo, tanggal masuk 15 April 2020. Kemudian masa kerjanya 4 tahun 1 bulan. Ini ketika mau menambahkan menggunakan tambah staff atau satu persatu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau mau menambahkan lagi tinggal tambah staff, isi nicknya, namanya, jabatannya sampai dengan nomor rekening atas nama. Nah, ini opsional. Mau diisi boleh, tidak diisi tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting yang ini yang harus yang wajib diisi, yang tidak ada tanda opsionalnya. Nah, sekali lagi ya, untuk nicknya ini hanya nomor urut saja boleh, disesuaikan saja dengan kebutuhan di unitnya masing-masing. Contoh, misal dimulai dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, nah itu juga boleh. Ya. Oke, baik, ini untuk tambah staff tadi satu persatu. Nah, kami juga memberikan pilihan kepada Bapak Ibu semuanya menggunakan import staff. Nah, import staff ini menambahkan data staff secara berbarengan atau banyak data gitu ya, lebih dari satu data. Nah, contoh misalkan untuk kita mengimpor staff harus menggunakan ini ya. Kita klik here dulu di sini. Nah, kita simpan dulu datanya.
Nah, seperti ini kita import staff template. Yes. Nah, kemudian kita buka. Oke, untuk yang pertama kita hapus. Nah, kita tinggalkan di baris yang pertama saja. Di barisnya ada nick, nama, jabatan, sampai dengan nomor rekening bank atas nama. Nah, ini semacam kode ya. Kode agar dalam penulisannya kita benar gitu ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan dari datanya. Nah, untuk memudahkan ini juga kita memiliki aplikasi tambahan ya, aplikasi tambahan namanya Master Generate Import. Nah, ini Generate Import Data Stuff. Nah, nanti ketika memang ini dibutuhkan juga akan kami kirimkan di akhir acara. Nah, seperti ini contoh data yang dibutuhkan sama seperti yang tadi ya. Ada nick, nama, jabatan, status departemen, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening, bank atas nama, kemudian status CSV dan CSV-nya. Nah, ini kita isi masing-masing ya. Dan ada tanda bintangnya ini wajib diisi yang ada tanda pagarnya. Nah, ini nomor rekening bank atas nama tanda pagar ya. Ini opsional. Boleh diisi, boleh tidak. Nah, ini contoh ya. Misal satu tidak diisi, jadi tidak masalah, tidak mengganggu. Tetapi kalau yang lain tidak kita isi, maka akan bermasalah. Nah, datanya akan menjadi silang. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu mengisi master ini, harus dipastikan datanya tercentang atau checklist ya seperti ini. Nah, ketika memang sudah sesuai, ini nanti silahkan bisa disesuaikan. Saya sesuaikan dulu untuk NIM-nya, nick-nya. Oke, seperti ini ya. Ini atas namanya guru-gurunya seperti ini. Ini yang akan saya masukkan. Nah, kemudian yang kita ambil adalah yang paling kanan ya. Setelah kita pastikan statusnya checklist, checklist, checklist. Nah, ini yang kita ambil paling kanan. Ini tiga ini kita blok. Satu, dua, tiga. Nah, ini kita ambil. Kemudian kita klik kanan. Kita copy. Kita masuk lagi ke master tadi, import staff template. Nah, kita klik kanan di sini, kita pilih yang satu 2 3 atau value, kita paste. Nah, nanti akan muncul seperti ini, lalu tinggal kita simpan, kita save ya. File, save. Nah, atau kita ini yes, atau yang atas ini ya, yes. Kemudian tinggal kita upload ke sini. Nah, tadi data yang kita pilih kita cari lagi. Nah, di sini ya, yang tertanggal hari ini tanggal 20 bulan Mei, import staff template. Sudah masuk di sini kita import. Ya, kita tunggu sebentar akan ada laporan yang muncul. Nah, seperti ini ada import staff result. Oke, do you want? Yes. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul laporan ya untuk nama dari anggrek bubulan purnama ini kita berhasil dan berhasil kita input. Nah, akan masuk di sini ya. Nama bulan, anggrek, purnama. Nah, ini sudah masuk semuanya. Di sini dari tanggal masuknya, departemennya. Nah, itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi, tambah staff atau impor staff ini adalah pilihan. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satunya saja. Tidak perlu menggunakan dua-duanya ya. Kalau misalkan memang mau menggunakan dua-duanya boleh, tetapi tidak diwajibkan ya. Bapak Ibu boleh pilih salah satu. Kalau dirasa memang tambah staff ini lebih mudah, silahkan menggunakan tambah staff atau kalau dirasa menggunakan impor staff lebih efisien ya. Nah, ini boleh digunakan juga. Pokoknya pilih mana yang Bapak Ibu anggap itu nyaman ya
untuk digunakan. Oke. Kemudian yang tadi di kolom daftar staf ini ada aksi. Ada aksi yaitu lihat staf. Nah, ini untuk melihat data staf. Ini hanya untuk melihat ya. Kita lihat data stafnya kembali. Oh, sudah sesuai. Nah, ketika memang ada yang tidak sesuai, kita bisa ubah staf. Nah, kita ubah staff. Nah, nicknya sudah benar, namanya sudah sesuai. Oh, ternyata tanggal masuknya salah, bukan 2023 tapi 2022. Tinggal kita edit 2022. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, maka masa aktifnya sudah berubah. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Kemudian ada set as out staff atau menjadikan staff yang kita pilih itu keluar atau resign. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ya. Nah, kita buat alasan keluarnya ini strip, kemudian catatannya misalkan pindah kerja. Nah, kita set sebagai keluar. Nah, maka ada tanggal keluar gurunya, alasan keluarnya, catatan pindah kerja. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, setelah seperti ini tidak perlu di-delete, tidak apa-apa, biar datanya masih. Nah, seperti ini ya. Jadi, ketika gurunya keluar, kita bisa seperti ini. Oke, itu tadi untuk daftar staff. Saya kira cukup ya. Jika masih ada yang kurang, nanti bisa ditanyakan di akhir acara. Kita lanjut ke menu berikutnya, ke fitur berikutnya, yaitu fitur murid. Fitur yang keempat adalah fitur murid. Kita masuk ke buku induk, ada input dan update, tombol tambah murid, tombol import murid, tombol download, import murid result, kolom aksi ada lihat, edit, hapus, set sebagai keluar, set sebagai aktif, perpanjang beasiswa. Kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita pilih murid. Di dalamnya ada buku induk. Kita masuk ke buku induk. Nah, ini di dalam laporan saya sudah ada nama-nama murid ya yang tercantum di data saya. Nah, saya ingin menambahkan murid baru. Contoh misalkan ya, menambahkan murid baru. Kita menggunakan ada dua tombol di dalamnya, tombol tambah murid dan impor murid aktif. Kegunaannya pemakaiannya sama seperti tambah staff dan impor staff. Nah, ini tinggal kita coba saja ya. Kita coba untuk menggunakan tambah murid. Tambah murid yaitu menambahkan data murid satu per satu. Nah, kita klik tambah murid maka akan muncul seperti ini. Kita isi pertama kali adalah NIM, nomor induk murid. Nomor induk murid kita awali dari 0 dari 5 digit ya, 5 digit nomor cabang unit. Nah, seperti di sini kan ada 04372. Kemudian kita tambahkan 4 digit nomor tambahan ya. Kita tambahkan 4 digit nomor lagi ya, karena untuk di aplikasi ini NIM harus menggunakan 9 digit ya, 9 digit. Nah, tadi untuk di murid ya, di murid saya ada di, nah ini 033 ya, nanti saya akan masuk ke 0034 berarti. Nah, seperti ini. 04372 kita tambahkan 0034. Nah, nama muridnya tinggal kita tambahkan lagi, misalkan nama muridnya Andre, tempat lahirnya contohnya Jakarta, tanggal lahirnya 1 Januari 2020. Nah, tanggal masuknya hari ini ya, at- atau mungkin kemarin lah ya, 2 hari yang lalu.
berarti tanggal 18/5/2024. Dan kita pilih tahapannya, persiapan atau lanjutan juga tidak apa-apa. Persiapan karena murid baru. Kemudian kelasnya pilih Bimba Ayueo. Golongan ini adalah kelasnya, ada kelas S2, S3, S4, S5, S6. Kemudian ada K2, K3, K4, K5, K6. Kemudian ada S3B1 atau beasiswa 100.000, beasiswa 200.000, beasiswa 500.000, 50.000, ada beasiswa full atau duafa. Nah, tinggal kita pilih saja. Yang kita gunakan biasanya adalah S3 ya, seminggu 3 kali. Kita pilih standar 3. Kemudian SPP-nya kita input sesuai SPP yang berlaku di unit. Contoh ya, misalkan SPP yang berlaku di sini 250.000. Ya, nah, contoh, tidak perlu menggunakan tanda baca, tidak perlu tanda titik, tidak perlu menggunakan RP, tidak perlu menggunakan koma 00 atau koma strip. Jadi cukup dituliskan angka saja. Nah, kemudian ada petugas trial, ini opsional, bisa dipilih ya. Jika ada yang trial, misalkan Purnama. Dan nama gurunya, misalkan Anggrek. Nama orang tuanya, ini misalkan Ridwan. Nomor teleponnya, nah ini kita sesuaikan saja. Notnya jika ada, jika tidak ada tidak apa-apa karena ini opsional. Kemudian info. Nah, info misalkan dari humas. Nah, contoh. Kemudian alamatnya, ya. Alamat kita isikan, kita cek sekali lagi apakah sudah benar dari NIM-nya. Ingat ya, NIM-nya terdiri dari 9 digit, 5 digit dari nomor cabang, 4 digit tambahan nomor urut saja ya. Misalkan kalau datanya baru tinggal 0001, 0002 dan seterusnya. Kalau sudah sesuai tinggal kita simpan. Nah, data sudah berhasil kita input ya di sini ya. Ada namanya Andre, usianya 4 tahun, infonya kelas Bimba IW, golongan standar seminggu 3 kali, SPP-nya 250.000, gurunya anggrek, notnya tidak ada, kemudian statusnya baru. Nah, di sini ada set sebagai keluar, misalkan dia ada keluar, kemudian kita bisa lihat murid ya. Nah, contoh misalkan ada yang keluar, jadi kita klik seperti ini ya. Nah, ini kita klik set sebagai keluar, kita pilih alasan keluarnya masuk TK atau SD ya, misalkan tanggal keluarnya misalkan tanggal 1 Mei. Nah, set sebagai keluar. Ini untuk kolom aksinya. Nah, murid tersebut sudah keluar ya. Kemudian ada kolom lihat ya, lihat murid di sini ya. Nah, ini hanya untuk melihat data-data murid. Kemudian berikutnya ada ubah murid. Nah, ini untuk mengubah data murid. Kalau sudah sesuai, nah misalkan ini kita mau mengubah, ada yang ini kelasnya standar, ini sudah tidak mendapatkan keringanan beasiswa, keringanan SPP, kita ganti lagi SPP-nya menjadi 250.000. Nah, ini bisa. Atau misalkan muridnya cuti gitu ya. Contoh, misalkan ada muridnya cuti, kita kasih opsional cuti. Nah, kita pilih gurunya terlebih dahulu di sini ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, contoh misalkan anaknya cuti di tempat sana, kalau cuti itu membayar hanya 100.000 gitu. Nah, ini juga boleh seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa ubah ketika sudah sesuai juga bisa kita simpan. Nah, ini kalau ada anak yang cuti ya, maka akan ada note di sini ya. Nah, notnya di sini cuti. Jadi bayar SPP-nya kalau cuti 100.000. Nah, tadi kalau dia keluar maka SPP-nya diubah menjadi 0 gitu ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau misalkan keluar SPP-nya kita nolkan ya secara manual. Nah, ini tadi juga ada perpanjangan beasiswa. Nah, seperti ini ya. Kalau status sedang berjalan periode 1, tanggal berakhirnya 5 September, akhir aktif. Nah, kita bisa
perpanjang. Nah, misalkan seperti ini, tinggal kita perpanjang, maka nanti akan otomatis perpanjangan. Nah, seperti ini ya, status berjalan periode 2 tanggal berakhir 20 November 2024. Oke, seperti itu ya. Itu untuk tambah murid secara manual satu persatu. Kemudian ini untuk import murid aktif ya, menambahkan murid dengan banyak data lebih dari satu. Seperti tadi ya, hampir sama seperti import staff. Kita tinggal klik, nah akan muncul seperti ini. Kemudian klik here to download, maka muncul seperti ini. Kemudian kita save saja import murid template-nya, kita save, yes. Kemudian kita buka import murid template. Nah, akan muncul seperti ini. Kita hapus saja. Kita sisakan satu baris yang paling atas. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi ya, kita masuk ke master tambahan dari pusat. Nah, kita masuk ke import buku induk. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah punya data, saya sudah siapkan. Nah, tadi terakhir karena 34, maka di sini saya akan ubah 35, 36, di sini 37. Ya, Ramadan, Vita dan Manda kelasnya kita samakan lanjutan semua. Contoh ya, tahapannya namanya kita isi semua sampai dengan status CSV-nya bertanda centang atau checklist. Nah, sesuai tadi juga untuk yang bertanda bintang ini wajib diisi, yang bertanda pagar ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau sudah sesuai, tidak checklist semua, tinggal kita pilih yang paling kanan, ketiganya kita blok, kita ambil, terus kemudian kita copy, kita kembali lagi ke import murid template. Nah, ke sini klik kanan lagi, kita pastenya yang 1 2 3 paste value yang di tengah ini ya. Ada tulisannya 1 2 3. Nah, kemudian kalau sudah tinggal kita save ya. Kita yes. Nah, tinggal kita upload lagi. Kita pilih di sini import murid template hari ini. Nah, kemudian seperti ini kita import. Kita tunggu sebentar. Murid baru telah berhasil diproses. Tinggal kita tunggu sebentar untuk resulnya atau laporannya. Nah, nah, seperti ini. Kita coba cek laporan muridnya. Nah, untuk upload NIM 353637 berhasil, berhasil, dan berhasil. Kita cek di buku induknya. Ya, jadi atas nama Ramadan, atas nama Vita, atas nama Manda. Nah, ini yang sudah masuk ya. Sudah masuk semuanya. Nah, seperti ini. Ini muridnya aktif semua, SPP-nya 250.000 semua, notnya tidak ada ya. Gurunya atas nama bulan, bulan. Nah, sesuai seperti ini. Ya, seperti tadi ya yang ada di data staff, daftar staff. Untuk tambah murid ataupun import murid hanyalah sebuah pilihan. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa memilih mau menggunakan tambah murid atau import murid aktif sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu pilih ya, itu yang memudahkan, yang Bapak Ibu anggap lebih gampang ya, lebih mudah. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk fitur yang keempat yaitu fitur buku induk. Kemudian kita masuk ke fitur berikutnya yaitu menu setting preference. Di dalamnya ada profit sharing, ada tahun, bulan, profit share. Nah, ini berkaitan dengan bagi hasil. Ya, setting ada di paling bawah. Kemudian kita masuk ke preference. Nah, di sini ada royalti bagi hasil.
ya. Kemudian ada tahun. Nah, ini tahunnya bisa kita ubah, bisa kita pilih. Kemudian ada bulan. Nah, kemudian ada profit share atau bagi hasil. Nah, dari bagi hasil ini, persentase bagi hasil ini bisa Bapak Ibu jika kepala unit ya, yang tidak tahu berapa bagi hasilnya unit saya. Nah, ini bisa ditanyakan ke mitranya masing-masing. Ya, ini contoh misalkan bagi hasil setiap bulannya 10%, maka Bapak Ibu tinggal isi saja dari bulan Januari sampai dengan Desember ini isi 10 10 10 10 semua. Nah, nanti prosentasenya otomatis akan 10%. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya Bapak Ibu. Persentasenya apakah 10, 15, 20 atau berapa ya, itu tergantung dari eh, perjanjian dari mitra dan juga YPAI atau Bimba Ayueo. Nah, kalau sudah kita bisa update. Ya, seperti itu ya. Jika ada pergantian ataupun perubahan, ini juga bisa diganti sesuai dengan perubahannya. Kalau sudah diganti, tinggal kita update. Nah, itu untuk yang kelima. Kemudian berikutnya ada keenam, ada keuangan. Keuangan penerimaan, input dan update, tombol tambah penerimaan, tombol input penerimaan, departemen tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke keuangan ya, keuangan ada di atas, kita pilih keuangan, kemudian masuk ke penerimaan. Nah, penerimaan ini berkaitan dengan data SPP ataupun SPP, pembayaran SPP dari murid-murid aktif. Nah, di sini ada tambah penerimaan ya. Ini untuk menambahkan jika ada murid yang bayar SPP. Nah, seperti ini contoh ya. Kita tambahkan penerimaan, pilih salah satu murid. Nah, ini contoh salah satu murid. Nah, ini ada tadi ada murid baru ya. Contoh misalkan ada murid baru atas nama Andre tadi. Bayar SPP untuk 1 bulan ya. Kita pilih satu. Kemudian bayar untuk tahun 2024, bayar untuk bulan. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu salah ya. Ini karena ini adalah bulan Mei dan juga anak tersebut masuknya bulan Mei, membayar SPP-nya bulan Mei, maka di sini diganti ke bulan Mei ya. Jangan sampai masuk ke bulan Januari karena nanti data SPP-nya akan masuk ke bulan Januari bukan masuk ke bulan Mei. Jadi harap lebih teliti lagi ketika di sini bulan Januari dan dia mau membayar bulan Mei maka masuknya ke bulan Mei. Kita pilih ke bulan Mei, biaya SPP-nya per bulan. Nah, kemudian biasanya kalau murid baru ada pendaftaran ya. Nah, ini kita bisa isikan boleh, tidak isikan juga tidak masalah. Tetapi alangkah baiknya sebagai pendataan kita untuk laporan kepada mitra ya, ini juga diisi lebih baik gitu ya. Contoh misalkan pendaftarannya 200.000 contoh ya. Nah, kemudian eh, ini untuk total data SPP dan penerimaan lainnya. Nah, kemudian misalkan nih, misalkan ada penambahan produk. Oh, anak tersebut anak baru membeli kaos juga satu. Nah, contoh, oh membeli tas juga satu gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi ada total keseluruhan yang dibayarkan. Nah, untuk metode pembayarannya bisa cash, bisa edisi, bisa transfer, disesuaikan dengan unitnya masing-masing. Nah, contoh unitnya bisa kalau misalkan menggunakan cash. Nah, kwitansi nomor ini adalah nomor urut ya. Nomor urut. Jadi disesuaikan saja nomor urutnya. Misalkan nomor urut pembayarannya nomor satu. Nah, tanggal penerimaannya misalkan tadi muridnya 18 ya, tanggal 18. Nah, seperti ini. Oke, kita submit. Nah, sudah masuk. Nah, ini tanggal penerimaannya, kwitansinya, cash via-nya, bulan, SPP, metode manual, NIM-nya, namanya, totalnya. Nah, seperti ini. Nah, ketika ada yang membayar lagi, kita tinggal tambah penerimaan lagi, kemudian kita pilih muridnya ya. Contoh, nah seperti ini membayar untuk 1 bulan, kemudian bayar untuk tahun, untuk bulan 2024, bulannya bulan Mei, biaya SPP,
Nah, ini murid lama berarti tidak ada pendaftaran, contoh seperti itu ya. Nah, metode pembayarannya misalkan ini dibayar melalui transfer, kwitansi nomornya nomor 2, tanggal penerimaannya tanggal 18. Nah, ini contoh, tinggal kita submit. Nah, maka di sini akan muncul lagi ya atas nama ini. Nah, ini ketika ada yang membayar juga tinggal ditambah penerimaan lagi, begitu seterusnya ya. Oke, jadi di dalamnya ada kolom aksi, view penerimaan ya. Nah, ini kalau sudah sesuai oke, berarti tidak perlu kita ubah. Nah, kalau misalkan ada yang salah, silahkan bisa dihapus kemudian dilengkapi lagi. Kita isikan lagi data yang sesuai atau data yang betul. Jadi di sini tidak ada edit ya, adanya hanya lihat dan hapus. Seperti itu. Kalau mau mengedit, kalau ada data yang salah, tinggal kita hapus terus kita input ulang. Seperti itu ya. Nah, ini ada departemen, tahun, bulan. Ini juga bisa dilihat ya. Bulan-bulan sebelumnya, apakah kita tertib bayar SPP-nya? Ya, apakah murid-muridnya bayar SPP-nya sudah atau belum? Nah, ini tinggal kita pilih bulannya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya ada menu berikutnya yaitu menu keuangan data SPP pengecekan departemen tahun bulan kolom sudah bayar. Nah, kita masuk lagi ke aplikasinya, keuangan data SPP. Nah, di data SPP ini kita bisa melihat banyaknya murid yang sudah bayar, banyaknya murid yang belum bayar, kemudian eh, kita juga bisa melihat keterangannya dan juga nama-nama anaknya. Nah, dari sini mungkin kita bisa cek ya. Misalkan, oh ini karena anaknya keluar, jadi tidak ada pembayaran. Oh ini belum bayar, seperti ini. Jadi dari sini ya, oh ini sudah bayar, berarti checklist. Ini juga sudah bayar, berarti checklist. Nah, seperti ini juga kita bisa kembalikan ke bulan sebelumnya ya, untuk melihat oh bulan sebelumnya ada tagihan atau ada tunggakan yang belum dibayarkan atau tidak. Nah, seperti ini. Ini untuk data SPP. Kemudian berikutnya ada keuangan bagi hasil. Departemen tahun bulan dan laporan bagi hasil. Kita masuk ke keuangan lagi. Kita masuk ke bagi hasil. Nah, di sini tahunnya 2024, bulannya Mei. Bimba Ayueo. Ya, di sini ada laporan ya. Ini kita bisa besarkan. Nah, murid aktif bulan lalu 10, murid baru bulan ini satu, murid keluar bulan ini satu, murid aktif bulan ini 10, murid yang harus bayar SPP 10, murid yang sudah bayar SPP 2, murid yang belum bayar SPP 8. Murid yang bayar pendaftaran satu murid totalnya 200, murid yang bayar SPP 2 murid total pendapatannya 500.000, persentase royalti Bimba 10%, jumlah royalti yang harus dibayarkan 50.000. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya ketika Bapak Ibu menambahkan total tambahan penerimaan tadi seperti pendaftaran, kaos, tas. Nah, itu tidak mempengaruhi jumlah royalti ya. Jadi royalti ini hanya dihitung dari SPP. Seperti itu ya. Jadi tidak masalah ketika Bapak Ibu ingin menambahkan data pendaftaran, pembelian kaos dan tas. Nah, sebagai catatan di unitnya masing-masing itu tidak masalah. Nah, ini bisa dilihat di sini data SPP-nya berapa yang belum bayar dan berapa yang sudah bayar dan berapa murid yang sudah keluar ataupun berapa murid yang masuk. Nah, seperti itu ya. Oke, itu untuk bagi hasil. Kemudian selanjutnya untuk data berikutnya yaitu keuangan, kirim laporan ini berulang setiap bulan ada tombol tambah data, departemen, tahun dan bulan. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kirim laporan. Nah, kita pilih keuangan, kirim laporan. Kemudian kita di sini ada tahun, ada bulan ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat apakah kita sudah kirim laporan di bulan-bulan sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal cek saja.
Nah, misalkan kita mau tambah data, tinggal kita tambah data, terus laporan untuk bulan. Nah, misalkan kita mau laporan untuk bulan Mei ya. Nah, ini biasanya kita masukkan ke akhir bulan. Contoh di tanggal 31 Mei ya untuk laporannya. Dan kita tinggal drag drop file here. Nah, ini adalah bukti pembayaran bagi hasil ya, bukti pembayaran bagi hasil, bukan bukti pembayaran murid ya, tapi bukti pembayaran bagi hasil dari mitra ke Bimba. Nah, tinggal kita select file, browse notanya gitu ya. Contoh misalkan, nah misalkan ini bukti pembayarannya. Nah, tinggal kita sudah itu tinggal kita update. Nah, seperti ini ya. Ini untuk laporan 2024, laporan untuk bulan Mei, tanggal laporan 20 Mei, tanggal upload 20 Mei, 20 Mei. Nah, untuk MA1, MB, MK, MA2, beasiswa SPP, persentasenya 10, harus bayar 50.000, bukti bayarnya juga sudah ada. Seperti ini ya. Ini untuk kirim laporan. Kemudian yang terakhir ada DPU, data perkembangan unit, departemen, tahun, data perkembangan unit, murid, keuangan, grafik. Kita masuk ke DPU. Nah, ini DPU-nya. Nah, di sini ada Bimba, ada tahun, nomor cabang, unit, tahun, nama mitra, status, kemudian eh, data murid, data keuangan per bulan Januari, Februari sampai dengan Desember ya. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Dan di paling bawah juga ada grafiknya, pertumbuhan muridnya. Nah, apakah bertambah atau berkurang? Nah, ini nanti grafiknya akan menyesuaikan. Jadi itu saja ya, Bapak Ibu, untuk laporan aplikasinya. Memang kalau di aplikasi itu banyak sekali ya untuk eh, submenu-submenu, tetapi sebenarnya yang Bapak Ibu wajib gunakan, Bapak Ibu wajib laporkan hanya 10 itu saja. Namun dari 10 itu yang sering kita input dan update paling hanya buku induk dan keuangan gitu. Murid ya, buku induk dan keuangan eh, penerimaan gitu. Jadi hanya dua data itu yang sering Bapak Ibu input dan cek. Jadi tidak terlalu berat ya, tidak terlalu susah untuk Bapak Ibu gunakan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk segera mengirimkan laporan via online ini karena ini sifatnya sudah wajib. Itu ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu saja dari training aplikasi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk melaporkan aktivitasnya, melaporkan kegiatannya di unitnya masing-masing, dan tentunya bisa eh, bersinergi dengan Bimba IOE untuk mengirimkan laporan secepatnya. Oke, Bapak Ibu, silahkan untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan, ingin disampaikan dari eh, laporan aplikasi yang sudah kami sampaikan tadi. Silahkan. Nah, itu ada Bu Leni yang sudah itu ya, membuka mikrofonnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu Leni? Ah, terima kasih Pak. Maaf, saya Bu Leni, mitra dari Cibalong Sari dan apa Taman Rahayu. Halo Pak. Ya, halo Bu, silahkan. Ini begini Pak. Terus terang saya ini kan baru menjalankan ya Pak ya. Karena selama ini saya masih pakai aplikasi yang lama. Yang ingin saya tanyakan, siswa yang keluar itu apa harus didata dulu ke buku induk atau langsung di penerimaan gitu, Pak? Karena kemarin sewaktu buat laporan di bulan Januari itu agak-agak confused juga di bulak-balik gitu. Antara di penerimaan di buku induk, itu yang keluar. Terus yang kedua, yang berpiutang pada bulan sebelumnya itu.
belum membayar, kemudian di bulan sekarang dia membayar. Nah, itu juga untuk nominalnya itu saya udah ini kok nggak masuk gitu kan, masih kurang juga. Akhirnya coba saya di buku induk yang tadinya misalkan 200, jadi saya rubah lagi menjadi 400 gitu ya. Dengan dengan di opsional yang diisi itu ada apa namanya piutang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadinya bulak-balik antara dari apa buku induk dengan keuangan di bagian penerimaan. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi apakah tidak kalau mengenai keuangan itu apa tidak di keuangan saja, misalkan yang berhutang tidak bolak-balik antara ke buku induk atau ini, atau mungkin memang saya belum mengerti gitu. Begitu aja, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan Bu Leni bisa dibantu jawab ya oleh Bu Lucy. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Arief, saya mau bantu jawab untuk pertanyaan Bu Leni dari unit Cigalongsari. Yang pertama itu, jika siswa yang keluar di buku induk, itu misal Ibu mau melaporkan laporan Januari, berarti yang sudah keluar di 2023 tidak perlu dimasukkan saja, Bu. Jadi yang dimasukkan adalah unit murid yang masih aktif dan yang baru. Jadi jika nanti Februari ada murid yang keluar, baru dikeluarkan, Bu, dari data yang dari Januari. Seperti itu. Lalu untuk perihal piutang pada bulan sebelumnya ya Bu, caranya. Itu nggak perlu dirubah Bu di buku induknya. Jadi Ibu boleh sambil dibantu Pak Arief di share screen. Pertama kita ke daftar penerimaan, lalu Mm-mm. tambah penerimaan, Mm-mm. pilih nama muridnya, Hmm. terus Tidak bulan sesuai ya dengan- bulan SPP-nya kan hanya bisa pilih satu ya Bu. Jadi kita Ya. masukin nih piutangnya misal untuk bayar Januari. Mm-mm. Ya, langsung ke bawah metode pembayarannya apa, nomor Mm-mm. kwitansi, lalu tanggal penerimaannya. Mm-mm. Misalkan hari ini ya Bu. Mm-mm. Ya langsung di submit, disimpan. Ya, ini sudah masuk untuk yang piutangnya. Kalau mau masukkan lagi untuk bulan berjalannya bisa ditambah penerimaan lagi. Jadi dimasukkan satu-satu, Bu, tidak bisa sekaligus. Tapi di bulan yang berbeda gitu ya. Ya, untuk pilihnya di sini bulan bayar untuk tahun dan bulan. Ini dipilih untuk bayarnya bulan apa. Oh. Ya, ini selanjutnya misal Februari, berarti Mm. kita nerimanya di bulan apa? Misal di bulan Mei, berarti kita tanggal penerimaannya dipilih sesuai tanggal penerimaannya di bulan Mei. Tapi untuk Hmm. atasnya dipilih sesuai dengan SPP-nya. Dia Yang bayar belum untuk bayar. bulan SPP apa. Sama halnya seperti deposit juga sama. Jadi nanti dimasukkan tambah penerimaan lagi, lalu dipilih 1 bulan. Misalkan untuk bulan Juni deposit itu tinggal dipilih aja berarti untuk deposit bulan Juni cuman kita nerimanya di bulan ini di bulan Mei gitu. Jadi di dalam penerimaan Mei ini kita nerima SPP berjalan dan deposit gitu, Bu. Seperti itu Hmm. boleh nih apa bisa dipahami? Kalau misalkan begini ya, karena kan dari awal apa misalkan yang belum bayar itu kan kosong ya pada bulan misalkan di bulan Januari kosong gitu ya. Nanti kan di data penerimaan itu bulan kadang-kadang itu sudah nggak bisa diklik itu kok udah kayak ada bayar itu bagaimana? Kalau tidak bisa diklik berarti itu sudah Ibu masukkan di salah satu penerimaan, Bu. Oh, jadi harus dihapus dulu begitu. Iya, benar. Kalau Ibu salah pilih. Atau Ibu bisa cek lagi aja, Bu, di penerimaannya. Heeh. Itu dimasukkannya di bulan apa gitu, Bu. Hmm, iya, oke. Nah, seperti itu boleh nih. Iya, iya. Karena agak-agak agak bingung ya, saya bolak-balik. Jadi itu sebenarnya nominalnya itu nggak perlu ditambah ya. Iya, tidak perlu dirubah. Jadi dimasukkan saja satu-satu. Oke.
Oke, iya, baik, Oke. terima kasih. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Lucy dan Bu Leni. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lainnya untuk yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan terkait laporan aplikasi, silakan. Bisa langsung buka mikrofonnya ya, Bapak Ibu semuanya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait laporan aplikasi ya, terkait penggunaan laporannya. Ya, ya, bagaimana Bunda? Ini Bapak Ibu yang lainnya masih malu-malu sepertinya, Bun. Enggak, karena baru bergabung semua ya. Oh, jadi ini Masih unit-unit baru. yang memang baru ya, betul-betul Ya, baru baru. gitu ya, Bun ya. Hmm. Atau mungkin Bunda Nani mau berkunjung, bertanya-tanya terlebih dahulu dengan teman-teman yang lain. Hmm. Ini saya mau jalan-jalan nih. Ya, silakan Bun. Nah, ini ada Ibu Dwi Abdulfa Laili. Assalamualaikum Bu Dwi. Ya, Bu Dwi Aprita Laili ya, bisa membuka mikrofonnya, silakan jika standby. Mungkin nggak stand by. Atau Bu Ria Wiwi. Ini dari mana nih Bu Ria Wiwi? Assalamualaikum Bu Ria. Dari Kebumen pun. Oh, ya Kebumen. Apa kabar? Tadi ketinggalan mulainya. Ini di unit baru atau unit lama nih? Unit baru. Belum. Di daerah mana Kebumennya Bu? Kecamatannya Karangsambung. Orang Sambung. Iya, iya, iya. Baru bergabung di Bimba sudah berapa lama Bu? Gimana, Bu? Baru bergabung dengan Bimba sudah berapa lama? Halo, orang Sambung. Halo. Ya mohon maaf Bu, nanti tak tanya sama teman dulu ini. Oh iya Karena ya, nggak apa-apa. Ada rewel anaknya ya. Ya baik, terima kasih Bu Ria. udah. Iya, belajarnya sama anaknya ya. Baik, mantap sekali Anak Ibu Ria anaknya Wiwi. mau ikutan belajar Iya, ikutan belajar, Bun. Mantap langsung sekali ikut Bu Ria aplikasi. Wiwi ya. Nah, kalau di Kebumen itu ada pantai yang bagus tuh namanya Pantai Ayah dulu. Saya waktu kuliah sering ke sana tuh. Masalahnya lulusan Kebumen. Bukan, Bukan. cuman temen ada yang di Kebumen jadi dulu sering main ke sana. Pantai Bunda Ayah. kan traveler biasanya ya. Tapi Jadi baru kalau tahu tuh mungkin ada mau ke Pantai Ayah. Kebumen ada Pantai Ayah di sana, tapi Pantai Ibunya belum ketemu di sana. Kalau kalau Pantai Maratuanya di Kalimantan tuh. Oke, baik. Mungkin ada lagi Bunda yang ingin disapa atau teman-teman yang lain dari Bapak Ibu mitra atau kepala unit yang ingin berdiskusi, silakan. Iya, ini pakai nama Ibu Siti Nurjana ini di mana ya?
Ya, Ibu Siti Nurjana. Halo, Iya, halo Ibu. iya, Bun. Assalamualaikum. Dari mana Bu? Waalaikumsalam. Dari Bekasi, Oh, Bekasi. Unit apa Ibu? unit Logam Bangun Setia. Oh, Gampang. Unitnya Bu Sobaria ya? Iya, betul. Baru ya. Gimana? Iya. Sudah bisa mengikuti ini tadi pembelajaran aplikasinya? Sudah karena memang bulan kemarin juga sudah mulai laporan di laporan pusat Piali. Alhamdulillah ya sudah pakai aplikasi Iya. ya. Iya. Ada kendala atau ada kesulitan yang mau ditanyakan? Enggak, sejauh ini udah sedikit paham sih. Oke, karena sudah biasa ya. Iya. Sudah pernah, oke, ya itu dia. Sudah biasa, sudah pernah, pasti lebih mudah ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Siti. Iya, Salam, sama-sama, salam Bun. buat Ibu Siti, Bu Siti, Bu Subaria. Iya, baik. Baik, terima kasih. Kita jalan-jalan lagi. Ini Bapak Ibu Soki, Bapak atau Ibu Soki? Halo. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oh, Ibu Soki. Ibu Sohi. Oh, Sofi, maaf. Ibu Sofi dari mana, Bu? Dari Kebumen. Oh, Kebumen juga. Apa nama unitnya, Bu? Di rencana mau ini di Gemek Sekti Oh, Kebumen. Gemek Sekti. Ininya Bu Titah ya? Iya, Oh, baru ya? Ya. baru. Oke. Tadi Bu Tita juga udah bilang nanti ada calon mitra mau ikut boleh nggak, monggo silakan. Tapi ya mungkin belum paham gitu ya, dengerin aja dulu nanti kalau ada kalau sudah jadi mitra ya akan belajar lagi gitu. Jadi belum gabung ya. Baik, selamat bergabung Ibu Sofi. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajar ya. Terima kasih. Nah, ini ada Ibu Anisatun. Ibu Anisatun Mutmainah. Halo Ibu Anis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Dari mana Bu? Dari Subang, Purwodadi. Oh, Subang. Ya, saya baru bergabung. Alhamdulillah. Mitranya siapa Bu? Di kerajaan, Bu. Oh, Ibu Lydia. kerajaan. Iya. Ya. Gimana Bu? Sudah memakai aplikasi atau baru kali ini? Baru bergabung. Jadi Sudah belum tahu baru aplikasi. tahu ya. Oh, iya. Oke, ada kesulitan setelah diberi penjelasan dengan Pak Arif barusan? Tidak, cukup semuanya. Oke, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan selanjutnya sudah bisa menggunakan ya Bu ya? Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Ibu. Selamat belajar. Oke, hari ini sepi Pak Arif. Iya, baik, Mungkin karena Bunda. habis liburan atau mau liburan. Iya, sepertinya karena memang April dan Mei ini banyak libur, jadi itu ya, benar. Bu. Masih sepi. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan ini yang baru-baru? Ini yang pakai HP dan pakai Asus siapa nih? Terus sih namanya sebut nggak? Masih pakai handphone enggak ya? Halo, dengan Ibu siapa nih? Masa di sini namanya HP. Assalamualaikum, Bu. Salam. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Rini dari Kebumen. Oh, Kebumen juga. Iya. Oh, sekarang Kebumen semua. Berarti anak buahnya Bu Titah semua dia. Rombongan ya, Bu. Rombongan ya, nggak apa-apa. Unitnya apa Bu? Sama? Gondang Legi, Bu. Gondang. Oh, baru juga. Oh iya. Iya. Baru pertama gabung ini, Bu. Oh, monggo, sama silakan. Iya. Ada yang ingin ditanyakan?
Sementara belum sih, mungkin Belum. sekarang belum praktek. Ya udah, nanti istilahnya nanti kalau udah dapat nomornya kan undang lagi ya, udah dapat dah. Oh, sudah tadi Sudah ya. hari Oke. ini udah dapat nomornya. Iya. Alhamdulillah, nanti bisa langsung dicoba apa yang itu ya. Tapi belum ada muridnya, dicoba aja dulu ya. Iya, Oke. iya Bu. Nanti berarti belum ikut kebimbaan ya? Udah ikut kebimbaan belum training dasarnya? Training dasarnya sudah ikut. Oh sudah ya, alhamdulillah. Berarti tinggal menjalankan apa yang sudah Allah. dipelajari. Insyaallah, amin. Iya, semoga lancar. Amin. Kita berdoa sama-sama semoga Mohon lancar. bimbingannya Bu. Ya, pasti insya Allah. Nanti kalau boleh ke saya, kalau masalah tanya-tanya bimbaan atau apa, boleh yang terdekat boleh kabut kita. Iya, siap Bu. Oke. Selamat bergabung. Ibu siapa tadi? Riri. Rini. Oh, Ibu Rini, maaf. Selamat Iya, bergabung, Bu Rini. iya, terima kasih Bu. Oke. Ini yang Ibu Asus. Ibu Asus. Ini orang Kebumen juga ini. Halo, Assalamualaikum. Salam, Bu Leni. Bu Enggak, siapa Mama. nih? Iya, Bu Leni. Oh, Bu Leni lagi. Ya, monggo silakan Bu Leni. Ini yang mengenai apa untuk pembuatan ijazah atau STPP itu di aplikasi belum bisa ya? Saya udah pernah lihat mau nyoba tapi nggak bisa. Bisa Bu, di Bimba Shop ada STPB namanya. Oh iya, bukan maksudnya di aplikasi yang baru ini. Bang nggak ada, kalau aplikasi nggak ada Bu. Ini kan Iya, hanya untuk laporan. Karena di situ kan ada itunya di aplikasi kan ada judulnya tuh. Makanya pasti kan nggak bisa ternyata. Nggak bisa beda Bu. Ini untuk laporan Laporan perkembangan saja murid ya. dan apa namanya SPP-nya apa kalau itu silakan Ibu pemesanan ke Bimba Shop. Oh iya. Ya. Terima kasih Mbak Nani. Iya Bu, sama-sama sehat-sehat Bu. Amin, amin, makasih. Saya suka nih semangatnya Ibu. Oke, ada lagi? Ya, silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi, mumpung waktunya masih panjang sebenarnya ya. Tapi kalau memang tidak ada, berarti ya bisa kita cukupkan gitu. Mumpung masih ada waktu, silahkan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesulitan nanti bisa di WA atau nanti dihubungi Pak Arif kalau masalah apa namanya link aplikasinya nanti Pak Arif akan kirim lewat email lagi ya dan hasil dari pertemuan atau training hari ini akan di email. Itu. Oke, baik. Karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya rasa kita cukupkan Pak Arif. Kita cukupkan saja ya Bun ya. Nanti silakan. bisa kita sambung via offline ya. Ya, silakan. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bun sebelum kita tutup? Saya rasa cukup Pak Arif dan buat mitra-mitra baru selamat belajar, tetap semangat ya, paling terpenting itu, dan selamat bergabung juga, semoga membawa berkah dan bahagia. Itu aja Mas Arif. Amin, amin. Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Nani, Bu Lucy, Pak Pati, dan juga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti acara training aplikasi pada hari ini. Saya mohon maaf ya, kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam melaksanakan training aplikasi pada hari ini. Dan untuk selanjutnya untuk laporan dan juga record dari diskusi ini nanti akan juga kami kirimkan via email sesuai dengan email yang didaftarkan melalui aplikasi yang kemarin. Jika ada yang belum mendapatkan nanti bisa konfirmasi juga ke kami ya. Baik dari saya ataupun divisi kemitraan ada Bu Nani, Bu Lucy dan juga Pak Patih. Oke, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya dan
kita berjumpa lagi mungkin di bulan berikutnya jika ada yang ingin berkenan mengikuti kembali. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba. Tetap Tetap semangat 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 dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan Relawan Bimba berbuat 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 baik 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 dengan 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 bijaksana. 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 Terima kasih Mas Arif. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.